karena partai politik itu merupakan pabrik pemikiran ya, jadi harus banyak narasi yang ditawarkan ke masyarakat. Nah, berbicara terkait narasi Pak Umar, bagaimana nanti Partai Gelora membranding dirinya atau memperkenalkan ke masyarakat, terutama nanti ketika sudah berjalannya waktu ya. Karena kalau kita lihat saat ini, ketika orang berbicara tentang partai politik, pasti yang ditangkap adalah wah, ujung-ujungnya uang ya. Biaya politik yang cukup luar biasa, kemudian juga bagaimana orang ketika ingin berkontestasi ya, atau mencalonkan sebagai anggota legislatif, baik tingkat daerah, kabupaten, kota, provinsi, dan juga pusat. Kemudian banyak hal yang berkaitan ketika misal apa namanya kampanye, bagi-bagi uang, ataupun biasanya kalau ini ya serangan wajar ya, yang menyerang wajar ketika menjelang pemilu. Nah, ini bagaimana nanti Partai Gelora menyikapi seperti ini. Jadi agar supaya kalau tadi saya tangkap bahwa Partai Gelora ingin menghadirkan sebuah narasi yang baik. Tentunya juga pasti juga ingin memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat terkait politik. Nah, apa sih nanti yang akan ditawarkan oleh Partai Gelora dan yang akan dilakukan oleh Partai Gelora untuk bagaimana minimal mengkikis budaya-budaya politik oligarki di negara kita ini, Pak Umar? Baik, ya memang yang terjadi di perpolitikan hingga saat ini, dan alhamdulillah akan tetapi banyak pula jika kita baca dari beberapa komentar dari netizen yang ada di media sosial itu, bahwa sekarang sudah muncul apa itu yang namanya pola pikir baru. Pola pikir baru terkait dengan pensikapan perpolitikan yang ada saat ini. Kalau dulu di era kemarin sebelum era medsos itu, kita tahu betapa baliho itu menjadi sarana yang paling ampuh gitu, kos yang mahal dan paling ampuh yang dijadikan senjata oleh para politisi ya saat itu. Akan tetapi sekarang dengan medsos dan pola pikir yang baru dari masyarakat, apa yang terjadi kan baliho menjadi malah titik balik negatif gitu. Jadi penilaian yang negatif. Begitupun juga dengan pola perilaku politik negatif yang lain, money politik dan yang lainnya. Itu masyarakat sudah semakin tersadarkan sekarang. Apalagi melihat, kalau saya menilai apa yang terjadi di pemerintahan 8 tahun terakhir ini, ya banyak di arus bawah, di grassroots itu merasakan ketidakpuasan, apalagi merasakan beban hidup karena kebutuhan hidup dan pola perilaku yang kurang etis yang ditunjukkan oleh para politisi dan yang lainnya. Itu menjadi penilaian yang dominan di masyarakat, bahwa hal itu jangan sampai terulang kembali ke depan. Nah, ini menjadi titik poin yang secara tidak sadar memang kita sebagai masyarakat itu bersyukur gitu dengan adanya medsos dan IT yang ada saat ini, bahwa sebaran informasi itu baik negatif ataupun positif itu bisa ditelaah oleh publik gitu, dan menginginkan besok itu harusnya lebih baik dari yang kemarin gitu. Inilah yang poin-poin yang menguntungkan dari luar, yang kita bisa jadikan
itu sebagai referensi bagaimana Partai Gelora harus memberikan yang terbaik untuk publik ke depan. Gitu. Kita memang sebagai partai yang baru, tentunya dengan kekuatan kemampuan di sisi apapun masih minim gitu karena baru gitu ya. Makanya kita ya berusaha semaksimal mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana politik ke depan itu harus lebih istilahnya lebih positif lagi, jangan sampai perilaku atau budaya-budaya politik yang negatif itu ditumbuh kembangkan. Akhirnya toh nanti merugikan masyarakat juga ketika itu dikembangkan. Ya, kita bisa merasakan lah 10 tahun sekarang, hampir 10 tahun ya, hampir 8 tahun itu harga barang semakin naik, misalnya minyak semakin langka, dan itu adalah buah dari kebijakan politik yang muncul. Gitu. Oleh karenanya kepada masyarakat juga harus lebih jeli lagi. Dan kita sebagai peran parpol ya harus terus edukasi kepada masyarakat itu harus rutin dijalankan terus. Jadi semakin paham nanti masyarakat bahwa memilih dalam hal ini, memilih pemimpin itu adalah sesuatu yang sangat penting dan vital karena memang itu menyangkut kehidupan mereka juga, kehidupan masyarakat mereka juga di kehidupan sehari-hari. Nanti tetap berdampak pada kehidupan mereka. Oleh karenanya kembali lagi ke titik poin itu bahwa Partai Gelora akan terus memberikan edukasi dan memberikan sentuhan-sentuhan positif, insya Allah bagaimana ke depan memilih pemimpin itu juga harus perlu pertimbangan yang matang. Tidak hanya sekedar dapat amplop kemudian memilih itu, tidak harus seperti itu karena hal semacam itu toh nantinya juga berdampak pada kehidupan mereka ketika sudah usai dalam pemilihan diselenggarakan.